Kisah Mau, pengakuan yang menghebohkan, dan pelajaran dari psikiater. Cerita ini hanya fiksi ya teman-teman. Jika ada kemiripan kisah atau karakter tertentu itu hanya kebetulan saja. Mau adalah seorang pedagang yang sering bepergian keluar kota. Ia dikenal unik, bahkan aneh, di mata warga sekitar. Dengan 7 istri yang semuanya berbeda usia dari bocah, remaja, hingga nenek penjual pecel hidup Mau memang penuh cerita. Namun, kesibukan dan gaya hidupnya yang tidak biasa membuat tubuhnya sering kelelahan. Hingga ia kerap terbangun tengah malam dengan pikiran yang terasa tidak tenang. Suatu pagi, Mau datang ke pasar, tetapi bukan untuk berdagang seperti biasanya. Dengan lantang, ia mengumumkan kepada semua orang, "Tadi malam, aku pergi ke istana luar kota yang jaraknya 2000 kilometer. Aku naik kuda terbang dan sampai ke langit tingkat 8. Mendengar ini, warga pasar langsung tertawa. Namun, seorang psikiater yang kebetulan sedang berbelanja di sana mencoba menanggapi dengan serius. Ia mendekati Mau dan bertanya dengan lembut, "Mau, tadi malam tidurmu bagaimana?" Dengan percaya diri, Mau menjawab, "Aku bangun sepertiga malam karena kelelahan." Psikiater itu tersenyum dan menjelaskan, "Mau, mungkin yang kamu alami adalah sleep paralysis. Ketika tubuhmu sedang tidur, pikiranmu bisa saja terbangun. Dalam kondisi seperti itu, sering muncul halusinasi penglihatan atau pengalaman yang terasa sangat nyata. Banyak orang menyebutnya tindihan." Namun, Mau langsung marah dan berkata dengan lantang, "Ini bukan halusinasi, ini adalah kehendak penguasa alam. Aku adalah manusia pilihannya." Warga sekitar mulai berbisik-bisik. Salah satu dari mereka berkomentar, "Wah, makin parah nih, Mau. Lu capak karena tiap malam gilir istri 7 sekaligus. Semua genre lu embat, dari bocah, remaja, dewasa, sampai nanak penjual pecel." Mau menatap mereka dengan geram. "Itu perintah Tuhan," katanya penuh keyakinan. Pedagang lain menyela, "Hadeh, Mau, kalau ada masalah, cerita aja. Jangan bikin begini." Mau lalu mencoba membuktikan klaimnya. "Buktinya, aku tahu bentuk istana yang kukunjungi tadi malam," katanya. Namun, seorang pedagang lain menimpali, "Loh, bukannya kamu tahu itu dari si Muklis? Dia pernah cerita soal istana itu ke kita semua." Merasa terpojok, Mau berkata, "Tunggu saja. 3 hari lagi akan ada pedagang dari luar kota. Dia datang dengan kuda pincang, dan aku sudah meletakkan kainku di kudanya." Warga pasar semakin bingung, tetapi mereka memilih mengiyakan saja. Seorang nenek penjual cilok bahkan berkata, "Mau, kan kamu bisa aja dapat jadwal dari pedagang itu jauh hari." Kakek penjual rujak ikut menimpali, "Iya, Mau, kamu benar cerita kamu. Udah, kita iyain aja biar aman." Lalu, kakek itu membisikkan sesuatu ke satpam pasar, "Jangan lawan orang gila, bahaya." 3 hari kemudian, benar saja, seorang pedagang berkuda datang. Salah satu kaki kudanya memang pincang, dan di kudanya tergantung kain milik. Mau langsung berseru dengan penuh kemenangan, "Lihat, bukti bahwa aku tidak berbohong." Namun, nenek penjual kain hanya tertawa kecil. "Ah, ini sih kalian pasti sudah kerjasama ya. Aku dengar kalian ngobrol soal ini tempo hari." Mau langsung murka. Ia pulang sambil berteriak, "Kalian telah menuduhku gila. Penguasa alam memerintahkan aku untuk menulis ini sebagai peringatan bagi kalian semua." Pelajaran dari psikiater. Setelah Mumu pergi, psikiater tersebut berkumpul bersama warga pasar dan memberikan nasihat. Ia berkata, "Warga sekalian, kejadian seperti ini bisa jadi pelajaran bagi kita semua. Penting untuk menjaga pola tidur yang cukup, karena kurang tidur dapat memengaruhi pikiran kita." Banyak orang yang merasa mendengar bisikan atau mengalami pengalaman aneh karena otaknya terlalu lelah. Ia melanjutkan, "Jika kalian mendengar suara-suara aneh atau melihat sesuatu yang tidak biasa, jangan langsung percaya pada pikiran sendiri. Bisa jadi itu adalah gangguan delusi pendengaran atau halusinasi penglihatan. Hal seperti ini umum terjadi pada orang yang kurang tidur, stres, atau lelah berlebihan."
Kalau kalian mengalami hal seperti itu, segera cerita kepada saya, psikolog, atau orang yang bisa membantu. Jangan takut, karena itu bukan hal yang memalukan. Warga pasar mendengarkan dengan saksama. Salah satu dari mereka bertanya, Jeti, maksudnya apa yang terjadi sama Momo itu, semacam gangguan ya? Dok, psikiater itu tersenyum. Mungkin saja. Tapi yang pasti, dia juga kelelahan. Kita tidak perlu menertawakan atau melawannya. Yang penting, kita harus lebih peka dan tahu kapan seseorang butuh bantuan. Kalau kita paham soal ini, kita bisa menjaga diri dan membantu orang lain dengan lebih baik. Tiba-tiba, nenek pedagang kain yang biasanya cukup pendiam angkat bicara. Saya rasa, itu mungkin halusinasi. Momo itu mungkin memang sengaja mengarang cerita, supaya kita percaya dia manusia spesial. Sudah banyak yang seperti itu, seorang warga menimpali, bisa jadi, Nek, tapi hati-hati, ya, jangan-jangan dia juga suka menggoda orang tua. Lihat tuh, dia ngelirik-ngelirik Nek. Nenek pedagang kain tersipu malu dan segera menundukkan wajah. Warga yang ada di sekitar pun tertawa kecil dan suasana menjadi lebih ringan. Akhirnya, warga pun bubar kembali ke aktivitas masing-masing. Kembali berdagang dengan lebih berhati-hati dan saling memperhatikan satu sama lain.